Wakil Komandan Kodiklat AU Marskal Muda Wibowo Budi Santoso. Cita-cita menjadi Jenderal Pengangguran. Yes. Ini salah satu jenis varian anggur Jupiter. Ya, anggur Jupiter ini salah satu jenis yang biasa direkomendasikan oleh para senior bagi para pemula karena genjah dia. Jadi Jupiter ini salah satu aroma rasanya ini kayak permen karet ya, bubble gum. Jadi sangat direkomendasikan. Ini satu pohon kurang lebih ini baru sekitar 7 bulan. Ya, dia 5 sampai 7 bulan udah bisa dibuahkan. Ini kalau dihitung lumayan banyak sekali nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sekitar 20-an lebih nih. Ya, luar biasa. Cikal buah ya. Bagi para saudara handai tolan yang tidak punya pekerjaan atau bingung cari pekerjaan, menanam anggur menjadi salah satu solusi alternatif. Ya, tinggal kemauan aja ya. Ini bibitnya antara 100 sampai 150, ya, rata-rata misalnya 150. Kalau udah di pruning berbunga gini, ini bisa mencapai 3 juta, ini luar biasa ya. Lonjatannya sangat drastis. Jadi recommended. Yang seperti ini banyak. Dan tidak hanya menyarankan, kita sekalian saja bincang-bincang, tidak hanya menyarankan. Oke. Komandan sendiri mulai menyenangi anggur mulai kapan? Berapa bulan? 2 bulan. 3 bulan. 3 Udah bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kayaknya belum lama kita. Siap. Lu nambah-nambahin lu. Beda tipis. Biar cepat matang. Siap. Nanti syutingnya yang dibuka. Ini apa nih? Sama Kita juga. boleh pindah-pindah. Ini Jupiter juga. Ini Jupiter, Jubilee. Nih bapak-bapak nih, saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian yang tercinta. Ini jenis Jupiter yang kedua nih. Jadi memang udah terbukti itu Jupiter, ini Jupiter. Ini istilahnya kalau ini berry, udah berry ya. Kalau masih bunga itu brokoli, kalau ini udah berry. Jadi sangat direkomendasikan. Biasanya para pemula ini terbentuk oleh anggur-anggur lokal yang tidak tahu riwayatnya, sehingga pada saat menanam kok lama sekali berbuah. Begitu berbuah ditumbuhin kok tahu asam ya, udah kecil-kecil asam lagi ya. Asam itu bisa jadi usia umur si anggurnya ini, buahnya belum mencapai usia yang ditentukan. Jadi rata-rata kurang lebih 100 hari Dari bunga atau dari bunga mulai pertama sampai bisa dipanen. Tadi cirinya ya, bisa dia semua hijau, nanti ada yang varietas hijau tetap hijau, ada yang hijau nanti jadi agak kuning seperti transfigurasi, terus ada yang hijau nanti jadi merah ya, ada yang hijau terus merah lama-lama jadi hitam. Jadi jenis-jenis ini di Indonesia udah ratusan jenis yang masuk ke Indonesia, kebanyakan atau mayoritas dari Ukraina ya. Oh tadi tentang memulainya kapan Jenderal mulai menyenangin anggur, lalu mempersiapkan menjadi pengangguran yang luar biasa akan seperti apa? Baik, saya awalnya tanya-tanya di kebun. Saya udah punya lahan kebun durian, kemudian ada rambutan, ada manggis ya. Begitu saya kenal anggur kok sangat tertarik, karena ya bayangkan, bukan kita menjelekkan, menanam durian yang orang idolakan biasanya menunggu harus 4 tahun minimal ya. 5 tahun. Bayangkan dari 0 sampai 4 tahun itu kan panjang sekali. Ya. 1 tahun aja kita rasa lama, 2 tahun rasa lama. Kalau anggur ini dari mulai tanam ya, nanti 5 bulan ada yang bisa dibuahkan, 6 bulan sampai 7 bulan rata-rata ya. Kalau mau top ya kurang lebih 1 tahun bisa dibuahkan. Saya sendiri sudah mulai tertarik kurang lebih 2 bulan, jalan 3 bulan lah. Baru ya?
baru. Tetapi Iya. sudah menguasai tentang anggur. Saya prinsipnya kalau capeknya sama, kenapa tidak yang terbaik? Oke. Kalau saya datang satu-satu ke teman-teman mungkin lama, sehingga saya punya inisiatif waktu itu mengundang teman-teman senior-senior komunitas anggur Jakarta khususnya. Ya. Saya undang ke rumah saya, ya, saya suguhkan makan siang bersama sambil saya beli bibit dan minta praktek bagaimana anggur itu dibudidayakan. Dan saya salah satunya yang mengundang saudara-saudara saya, teman-teman saya SMP khususnya, serta anggota-anggota saya dinas untuk bisa tertarik oleh anggur. Ya. Waktu itu setiap yang datang saya kasih hadiahkan satu bibit pohon. Dapat makan, dapat bibit pohon. Dulu SMP-nya SMP mana, Dan? Saya Supaya SMP nanti juga teman-teman yang lain akan tahu gitu. Saya SMP-nya di SMP Hang Tuah 1 di Jakarta Utara. Oh, di Priok. I was born in Tanjung Priok. Ya. Ternyata kemarin baru peresmian anggur di Vezo Grape yang ada di sekitar Cilincing. Dan saya sangat excited pertama saya kunjungan itu karena tumbuhnya di sekitar pom bensin di wilayah Cilincing Tanjung Priok. Saya tahu karena saya lahir besar di sana. Pinggir-pinggirnya bekas tumpukan batu, ya. Ternyata kebunnya luar biasa, ya. Sekali berangkat kita belanja 3 juta. Kalau 150 beli 20 udah 3 juta. Artinya menjadi alternatif untuk bisa sama-sama menikmati karunia Tuhan berupa anggur. Iya. Ya. Saya sendiri sedang mengembangkan di kebun saya yang ada di wilayah Kalijati, Subang. Kabupaten Subang. Ya. Di sana ada lahan kurang lebih 2 hektar. Sudah saya siapkan lubang-lubang tanam. Kuncinya satu untuk anggur sukses adalah media tanam. Jadi lebih baik sabar, media tanamnya disiapkan sebaik-baiknya, sambil bibitnya dipilih-pilih mana yang sangat selera dengan hati kita masing-masing. Sekarang bibit jenis apa yang menjadi favorit Bapak? Ya terutama bibit-bibit yang genjah, kemudian bibit yang manis. Pada prinsipnya semua akan berusaha saya koleksi. Mungkin untuk skala kebun itu yang manis, karena orang pasti milihnya yang manis, kemudian crunchy atau kriuk, ya, yang garing, ya. Jadi semua bagus dan menarik. Ini kelihatan sangat subur nih. Ini kelihatannya mau minta ditanam di kebun saya nih. Pohonnya yang laporan. Seger sekali pohonnya gede. Makanya Sambung susu semua. orangnya yang nggak tahu nih orangnya. Jenderal, dulu Pak Harto itu tidak usah ngomong, nuding saja sudah harus Tuh. tahu. Sedang disiapkan. Ini kan orang Kalijati juga bisa dibawa Kalijati. Untuk menjadi pekebun itu dibutuhkan waktu efektif berapa lama, lalu yang berapa banyak pohon atau berapa banyak lahan yang bisa menjadi pekebun untuk penghasilan. Ini kan pegawai negeri, karyawan yang sudah pensiun kan, karena tadi sudah dikatakan ini sangat sangat cocok untuk yang itu berapa lama? Bagi para senior atau anggota TNI atau PNS yang menjelang pensiun, saya rekomendasikan bisa memulai menanam anggur. Oke. Jadi saya rasa tidak perlu menyiapkan modal yang terlalu besar-besar, karena beberapa teman-teman komunitas pengangguran mereka ternyata tidak jual buahnya. Oh iya. Buah ini sebagai pajangan atau simbol untuk icip-icip kasarannya. Orang intinya nanti setelah tertarik ini buah import, anggurnya manis, ada nggak yang jual bibitnya? Nah itu bahasa itu yang kita suka itu. Oh iya.
Jadi sudah mempersiapkan diri untuk menjadi supplier bibit. Betul. Paling penting juga bagi kita sampaikan kepada komunitas anggur untuk edukasi. Tidak semata mencari duit, tapi bagaimana edukasi setelah setiap orang walaupun hanya membeli satu bibit mendapatkan edukasi yang benar. Sehingga mereka tidak merasa dikecewakan dengan budidaya anggur ini. Dengan satu berhasil akan timbul keinginan-keinginan mau nyoba 2, 3 dan selanjutnya. Nah, itulah kita sampaikan kepada teman-teman komunitas untuk tidak pelit membagi ilmu, menyampaikan penyakitnya apa supaya cepat berbuah bagaimana, termasuk daya tahan anggur. Anggur ini sangat cocok buat di Indonesia. Banyak orang rumor mengatakan anggur ini buat negara-negara Eropa yang punya 4 iklim, ternyata totally wrong. Ya. Jadi tidak benar itu. Memang di negara yang 4 musim itu siklusnya mengikuti musim. Ketika musim gugur, musim dingin, musim salju, semua pohon gundul secara alamiah. Kesempatan kita para petani anggur pruning. Ya. Dia istirahat, hibernasi. Setelah musim salju selesai, mulai musim semi, semi anggur ini yang muda-muda ini tumbuh, ya. Yang muda-muda tumbuh, sejalan dengan itu dia mengeluarkan bunga, ya. Setelah musim panas, kan dia periode 3 bulan ya, 3 kali Musim 3 bulan. 4, ya. Jadi pas 3 bulan itu kurang lebih 100 hari bunga buah itu maksimal matang. Nah, kalau di sana diatur, kalau di kita kapanpun mau dibuahkan, sebelum dibuahkan diberi pupuk yang cukup, pupuk generatif, ya. Ada pupuk vegetatif itu untuk pertumbuhan vegetasi, ada pupuk generatif. Jadi kurang lebih 3 minggu ya. 1 bulan mau dibuahkan dikasih pupuk generatif, kemudian di pruning. Setelah itu tumbuh tunas baru, dia membawa calon buah, ya, bunga. Nah, ini habis pruning kelihatan nih cabang-cabangnya membawa, nih lihat nih, ada deh nih. Jadi habis potong nembus sendiri Pak di. Ini udah otomatis. Jadi pemotongannya antara yang hijau dengan yang coklat. Jadi udah semu-semu nih coklat, ada hijaunya atas. Dipotong, dia keluar tunas baru ini akan pecah istilahnya mata bat, ya. Dia keluar berry ini, ya. Kalau ini namanya brokoli, ya. Ini 1, 2, ini 1 cabang, ini 3 calongnya. Nah, ini juga tuh 2. Bayangkan ini jenis apa ya? Baikonur. Baikonur ya? Siap, Baikonur. Saya di kebun karena lahannya cukup luas, mau saya bikin abjad. Ya. Oh. Kelompok A, Angelica, Akademik, Ara dan sebagainya. Karena 2 hektar tadi sih ya. B misalnya Baikonur, Beautiful Fingers. Ya. C, CRV, Coachella dan sebagainya. Pertanyaan kemudian adalah seberapa jauh yang sudah virus pengangguran ini disebarkan ke lingkungan TNI minimal, itu minimal, supaya teman-teman yang lain juga segera mencintai anggur. Saya sudah halo-halo, sebentar lagi saya akan mengirim ke Morotai, Maluku Utara. Ya. Terus insya Allah saya mau kirim ke Papua. Oke. Kebetulan saya terakhir sebelum dinas di Jakarta, dinas di Papua. Oke. Karena kita punya berkah di Angkatan Udara bisa ngirim, kita bisa nitip kepada kru. Saya rasa ini tidak berat karena satu itu maksimal hanya 1 kilo, 1 bibit pohon. Dengan media tanam yang cukup bisa bertahan. Dan Angkatan Udara secara kelembagaan lahannya sangat luas, belum dimanfaatkan secara efektif ya. Betul. Jadi semua bandara udara pasti punya daerah-daerah resapan di kiri kanan. Ya, ini calon buah. Calon buah. Beda ya. Ini jenisnya transfigurasi. Terus ini kan masih ini. Nanti baru menjadi berry. Kalau tadi sebenarnya berry, kalau ini kan
Masih belum. Nanti Habis brokoli tadi. nanti bunga-bunganya keluar tinggal pentolannya. Nah. Ini contoh anggur yang subur ya. Contoh anggur yang subur, daunnya agak bening mengkilap, ya, agak kemerah-merahan. Ya. Mudanya. Kalau para pemula yang belum tahu nih anggurnya warnanya apa nih nanti besarnya, bisa dilihat di ini, ya, di tulang daunnya, ya. Kalau tulang daunnya merah bisa dipastikan dia nanti merah atau hitam, ya. Kalau yang putih biasanya dia nanti matangnya memang ada anggur hijau kan. Nah, orang umumnya taunya ini anggur hijau apa anggur merah gitu dong. Anggur merah Sudah ada terkenal. lagunya. Anggur merah sudah terkenal. Durasi Hah? betul sekali. Oh ini Sekali. ini nggak dibuka nih. Mesin dibuka. Itu dibuka. Siap mesin. Mesin saya buka. Ya. Ini contoh saja karena masih muda sekali. Masih kecil. Ini para calon pengangguran. Ini kalau yang senior yang udah biasa ini seperti ini sebenarnya Ini matangnya agak tak hijau kan itu ya? hijau. Betul hijau kan matangnya. Ini transfigurasi matangnya agak hijau kemerahan. Merah ya. Nah, ini sebenarnya sampai coklat berputar-putar ini udah agak-agak sedikit keliru. Karena biasanya atau beliaunya dulu pemula masih takut. Kalau saya belajar langsung sama pakar banding. Jadi tahu nggak perlu sampai melingkar-lingkar gini. Cukup sekali aja. Putaran kedua dipotong, nanti dia keluar. Oke. Ini terlihat di sini memanfaatkan lahan di sekitarnya untuk stok akar nih ya. Khusus stok akar. Untuk stok akar. Ini Red Master ya. Ini kalau dibiarkan buahnya kecil ini. Ini contohnya. Kita ambil aja karena memang nggak dicari. Nggak maksimal ya. Nah ini cuma segede lencak aja. Ya, cuma segede lencak tuh, nggak ada sekelingking. Kalau buah-buah yang buat table grape istilahnya, anggur meja. Nah, Bijinya besar. memang ini udah karunia-nya Tuhan ya. Kalau yang buat akar nggak perlu gede-gede, nanti akar Bijinya besar. Makanya asem. tapi pasti ada manfaatnya. Tapi ini aja untuk Butuh batang bawah. batang bawah aja ya. Jadi nanti yang udah coklat bisa dipotong, di entres istilahnya. Nah, setiap orang punya tren atau keyakinan sendiri-sendiri. Di sini kebetulan Pak Marjana, dia pakarnya cangkok karena sebelum main anggur dia memang sudah hobi mencangkok, kecuali cangkok ginjal yang belum ya. Ini kita coba juga. Hah? Coba. Oh ini, Banana. ini udah akarnya akar Red Master yang sengaja buat stok akar. Terus sekarang mulai kita entres Dengan jenis sambung dengan Stek gitu ya. cukup satu mata bat, ya, satu mata tunas. Nah, jadi yang paling penting ini nggak boleh kena hujan, karena kena hujan kadar asamnya tinggi, biasanya dia membuat jadi busuk atau gagal. Enak, tapi masih ada spot-spotnya. Mungkin sebentar lagi ya, sekitar 1 minggu 2 minggu lagi nih. Udah coklat tapi belum maksimal.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, panen perdana kebun Skadik 306. 04. Ulangi 304, mudah-mudahan membawa keberkahan. Bismillah. Mantap. Terima kasih, kami dari tim UKM Aufi telah diantar untuk tahu secara jelas bagaimana anggur yang ada di lingkungan Skadik 304 ini. Lalu kami mohon Jenderal memberikan closing statement kepada teman-teman pecinta UKM Aufi dan juga pecinta anggur di Indonesia. Silakan. Baik, para pecinta UKM Aufi dan para pecinta anggur di tanah air khususnya, mari kita budidayakan anggur, syukuri nikmat Tuhan tentang alam Indonesia, bahwa kita dikaruniai matahari yang terus ada sepanjang tahun. Anggur sangat menjanjikan dan menjadi salah satu solusi alternatif sebagai mata pencaharian kita semua. Ya, mudah-mudahan dengan contoh yang ada di Skadik 304 di wilayah Halim ini akan menginspirasi seluruh pemirsa sekalian. Terima kasih, salam pengangguran.